Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang pasti menginginkan masuk surga. Namun untuk masuk surga tentu tidak mudah, ada banyak tantangan, keimanan yang perlu kita hadapi. Kita bisa belajar dari kisah para sahabat Nabi Muhammad yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Mereka telah mengalami berbagai ujian keimanan dan jihad di jalan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai antar sesama. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan, jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkan salam di antara kalian." Hadits riwayat Imam Muslim. Dan berikut adalah para sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Kisah pertama sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan bagian dari as-sabiqunal awalun, yakni orang-orang pertama yang masuk Islam, dan beliau juga sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah berdakwah, menyiarkan agama Islam. Sayyidina Abu Bakar terkenal sebagai pribadi yang lembut dalam bertutur kata, penyabar juga dermawan yang membebaskan 70 budak. Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq kepada Sayyidina Abu Bakar yang memiliki arti berkata benar. Sayyidina Abu Bakar juga menemani perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Walau mengalami ancaman bahaya dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, Sayyidina Abu Bakar tetap setia mendampingi Rasulullah. Saat Rasulullah sakit, Abu Bakar radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Nabi Muhammad untuk menggantikannya sebagai imam salat. Ketika Rasulullah wafat, banyak para sahabat yang tidak percaya atas kewafatan Rasulullah, namun hanya Sayyidina Abu Bakar satu-satunya yang mengingatkan bahwa Rasulullah juga seorang manusia sama seperti mereka. Sayyidina Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sebagai khalifah umat muslim. Saat menjadi seorang khalifah, Abu Bakar tetap berada di jalan yang lurus, gigih, untuk melindungi Islam juga memerangi kaum yang murtad. Sahabat Nabi berikutnya yang dijamin masuk surga adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dedikasi Sayyidina Umar untuk Islam sangat besar dalam hidupnya. Pada pertama kali Islam hadir di Mekah, Sayyidina Umar sempat berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun setelah mendengar saudarinya membacakan ayat Allah, Sayyidina Umar yang cerdas dan rasional dapat menilai bahwa kalimat yang dibacakan oleh saudarinya bukanlah ciptaan manusia. Alih-alih membunuh Nabi Muhammad, Umar bin Khattab menghampirinya untuk memeluk agama Islam secara sadar. Setelah memeluk agama Islam, Sayyidina Umar menjadi orang yang paling berani dan tidak segan mengangkat pedang untuk membela kebenaran ajaran Islam. Sayyidina Umar juga menjadi orang yang paling berani memberikan gagasan dan kritik kepada Rasulullah. Nabi Muhammad pun memberikan gelar Al-Faruq kepadanya, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Adapun kepemimpinan Khalifah Umar semakin membuatnya dijamin masuk surga. Setelah Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar melanjutkan posisi khalifah sebagai pemimpin umat Islam. Umar bin Khattab selalu totalitas menjalankan perannya membuat berbagai sistem baru untuk pembangunan masyarakat, untuk pembangunan masyarakat Islam dan kesejahteraan rakyatnya. Bahkan ketika wabah melanda, Khalifah Umar rela tidak makan dan mendahulukan rakyatnya untuk makan. Kepemimpinan Khalifah Umar dapat membuat Islam meluas hingga sepertiga penduduk dunia. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk ke dalam kategori para sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Beliau juga golongan as-sabiqunal awalun atau golongan orang pertama yang masuk Islam. Beliau menjadi khalifah ketiga setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat. Utsman bin Affan terkenal sebagai saudagar yang sangat kaya di Mekah. Walaupun kaya, Utsman sangat dermawan, memiliki tutur kata yang baik serta banyak membelanjakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Di masa kepemimpinan Sayyidina Utsman, Islam semakin mengalami kemajuan.
Di antaranya Khalifah Utsman membangun Angkatan Laut Islam pertama dan memperluas daerah syiar Islam, mengumpulkan mushaf Al-Quran yang berbeda. Kemudian menyusun satu mushafi yang disepakati digunakan bersama hingga saat ini. Lalu Khalifah Utsman adalah sosok yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Salah satunya beliau mewakafkan sumur, agar masyarakat bisa minum dan menggunakan air saat kekeringan sumurnya. Bahkan masih ada sampai sekarang dan masih berfungsi. Orang kedua yang memeluk Islam setelah Sayyidatina Khadijah adalah Ali bin Abi Thalib. Allah menjadikan Sayyidina Ali masuk ke dalam golongan sahabat yang dijamin masuk surga. Sebab Sayyidina Ali telah mempelajari Islam dari usianya yang terbilang masih anak-anak. Beliau belajar langsung kepada Rasulullah. Kesetiaannya terhadap Islam tidak perlu diragukan lagi karena Sayyidina Ali tidak pernah sekalipun absen dari peperangan yang berlangsung untuk membela agama Islam. Adapun perjuangan Ali bin Abi Thalib ke ramatlah wajah. Ketika Rasulullah berhijrah, Sayyidina Ali menyamar menjadi Nabi Muhammad dengan tidur di atas tempat tidur Rasulullah. Sehingga kaum kafir Quraisy menyangka bahwa Nabi Muhammad masih berada di dalam rumahnya. Ketika kaum kafir Quraisy hendak menyerang Nabi Muhammad, ternyata mereka menemukan Sayyidina Ali yang berada di tempat tidur Rasulullah. Sia-sia saja mereka menunggu semalaman untuk membunuh Nabi Muhammad. Akhirnya mereka meninggalkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. 3 hari kemudian, Sayyidina Ali menyusul pergi hijrah ke Madinah seorang diri, bersembunyi pada siang hari dan melanjutkan perjalanan pada malam hari. Betapa setianya Sayyidina Ali kepada Rasulullah sehingga dengan tulus melakukan tugasnya. Setelah Khalifah Utsman meninggal, terjadilah kekosongan kepemimpinan Islam dalam beberapa waktu, kemudian Sayyidina Ali diusulkan menjadi khalifah. Selanjutnya, semasa kepemimpinan Sayyidina Ali mengalami banyak tantangan sebab banyak sekali pemberontakan dari kelompok yang terpecah dengan pemikiran masing-masing. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan orang terakhir dalam Khulafaur Rasyidin. Nama Tolhah bin Ubaidillah tidak kalah terkenal nama Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar bin Khattab, namun Nabi Muhammad menyebut Tolhah setelah Ali sebagai sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Saat Islam hadir di Mekah, Tolhah tidak ragu untuk menerima ajaran Rasulullah, langsung ikut bergabung dengan Islam. Selama dakwah Islam dijalankan, Tolhah ikut berjuang dalam peperangan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan julukan Tolhah baik hati, pemurah, dan dermawan. Ketika perang Uhud, kaum muslimin sempat lengah dan hampir membahayakan nyawa Rasulullah saat kaum Quraisy hendak menyerang Rasulullah. Ta'ala langsung melindungi Rasul hingga kehilangan jari-jarinya. Rasulullah bersabda, barang siapa ingin melihat seorang syahid berjalan di muka bumi, maka hendaknya ia melihat Tolhah bin Ubaidillah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Zubair bin Awam merupakan sepupu dari Nabi Muhammad, juga salah satu dari orang-orang pertama yang masuk Islam, atau as-sabiqunal awalun. Beliau memeluk agama Islam sejak usia 15 tahun. Beliau sangat setia kepada Rasulullah dan selalu berusaha melindungi Rasulullah dari bahaya. Rasulullah menyebut Zubair bin Awam sebagai salah satu dari para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap Nabi mempunyai penolong, yakni Hawari, dan Hawariku adalah Zubair bin Awam. Salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memiliki kedermawanan luar biasa adalah Abdurrahman bin Auf. Walaupun menjadi saudagar kaya, Abdurrahman bin Auf banyak membelanjakan hartanya untuk membantu kaum muslimin. Ketika mendengar Rasulullah menyebut nama Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang dari para sahabat Nabi yang masuk surga, tidak membuatnya jadi merasa angkuh, melainkan khawatir. Beliau khawatir apakah layak untuk masuk surga. Sahabat Nabi berikutnya yang dijamin masuk surga adalah Talhah bin Abi Waqqas. Talhah liter bin Abi Waqqas adalah keturunan Bani Zuhra. Orang tuanya merupakan sosok yang sangat dihormati oleh suku Quraisy dan penduduk Mekah. Masih kerabat Nabi Muhammad.
Melalui pamannya yakni Abdul Manaf, yang juga paman dari ibu Nabi Aminah ketika mendengar Islam hadir di Mekah saat langsung menghampiri Rasulullah untuk mengucapkan kalimat syahadat.